tarif endorse. Tarif endorse. Berubah-berubah tergantung orang, segmented, atau misalnya orang kaya nih, lo tahu dia orang kaya, lo mau tarif gede, atau ini orang-orang baru mulai usaha nih. Ini kasih tahu rahasia endorse Nah. ya. Jadi cuma di sini doang. Sip. Jadi Hai Sobat Cuan, nah kali ini nih di episode cuap-cuap cuan kali ini, gue sampai belibet karena gue tuh beneran deg-degan nih Sobat Cuan. Spesial, Karena spesial. spesial nih Mas Daru. Langsung lah lu lihat tuh di kamera lu udah pada lu lihat kan Sobat Cuan nih. Di sini kita udah kedatangan Mbak Nikita Mirzani. Halo. Niki Mbak aja, Niki. Oh Niki aja ya gue milih ya. kalau orang bule nggak ada panggil Mbak, Kak, Iya atau sih, nggak ada. ya udah Niki aja. Nikita Mirzani udah pada kenal, nggak usah gue kenalin. Tapi mungkin ya Mas Daru, yang Sobat Cuan belum tahu bahwa Niki ini adalah selain cantik, seksi, artis terkenal luar biasa, juga pengusaha. Oh, pengusaha. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Udah tahu sih, cuman perlu dijelaskan ke Sobat Cuan. Jadi usahanya apa aja sih Nik? Usaha Niki yang udah berjalan, ada salon beauty hair tattoo. Mm-mm. Ada yang di BSD, di Bali, dan coming soon seminggu lagi bakal buka di Bandung, habis itu Surabaya. Terus ada Joal Pajamas, baju tidur kekinian. Terus ada Niki Denim, celana jeans yang paling keren di Indonesia. Terus nanti ada lagi yang mau launching nih bulan Agustus, ada Nikita Mirzani Skincare sama lip serum gitu. Terus ada lagi obat pelangsing, dan ini yang paling gongnya sih sebetulnya, obat minuman kuat untuk laki-laki. Obat kuat. Lu diem Wah. aja. Gitu. Gue lagi pengen tahu ini obat kuat cuy. Obat Gila, kuat obat kuat ya. Nah, bisnisnya. ntar dulu, obat kuat ini udah di launching. Belum lagi produksi, Oke. karena kan harus BPOM dan halal kan gitu. Apa Terus namanya? Coba bocorin dikit. harus dicobain dulu sama orang-orang sebagus apa gitu. Jadi tes dulu minggu ya. yang lalu tuh udah dicobain, ditesterin ke teman-teman Niki yang cowok gitu. Jadi minuman obat kuat ini tuh nggak kayak yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kan minum langsung ngek gitu kan. Kalau ini tuh ada rangsangan baru dia reaksi. Jadi ada stimulus dulu, baru bisa nggak yang bereaksi gitu langsung- obatnya. Enggak yang Nggak sekonyong-konyong langsung straight to the kuat point gitu. gitu enggak. Jadi ada foreplaynya. Ntar ketika foreplay, wah parah gitu. Apa nama produk itu? Boleh Nikita nggak? Mirzani Cheng. Ceng. Ini dari bahan herbal apa gimana? Ada herbalnya, pokoknya yang jelas aman. Udah dicobain juga, nggak bikin jantung deg-degan, nggak bikin selalu berdiri gitu. Jadi keunggulannya itu adalah dia tuh slowly but sure, tapi ketika keluar bisa lagi gitu. Jadi bisa berkali-kali gitu Berkali-kali. ya. Dan efek sampingnya Enggak ada efek Nah, samping oke. justru, karena udah Oke. dicobain sama banyak laki-laki, alhamdulillah nggak ada efek samping, makanya sekarang baru naik produksi. Nikita Mirzani, artis terkenal gitu kan. Gue tahu pasti duitnya berjibun Iyalah, gitu kan. Tapi masih mau jadi pengusaha, kenapa sih? Kalau Niki kan mikirnya kalau jadi artis itu kan cuman hanya sekedar hobi. Oke. Terus sama batu loncatan aja. Ketika Niki punya bisnis ya Niki bisa promoin as a artis gitu, selebriti, siapa sih yang nggak kenal gitu. Itu satu keunggulan. Dan tapi Niki bukan karena Niki sebagai seorang artis Niki ngeluarin produk yang biasa-biasa aja, nggak mau gitu juga gitu. Nanti nama baik kan juga bisa jelek gitu. Jadi kalau ditanya Nikita Mirzani pengusaha atau artis? Dua-duanya dong, harus dua-duanya. Kalau pengusaha ini gimana sih omsetnya seorang Nikita Mirzani? Omset dari semua ya. Yes. Ini kalau semuanya, ini sih jalan semua. Itu sih sebulan tuh bisa bersih ya. Yeah. Kira-kira aja ya. Ketawanya nih puas Range. banget. Kira-kira Range. ya. Siap-siap deg-degan nih. 6M lah. Oke. Kira-kira. Oke. Tapi berarti itu kenapa tetap lo jalanin nih? Apanya? Apakah si bisnis ini gitu ya kan berarti apakah dia lebih besar dari pendapatan menjadi artis? Loh iya dong, Jauh lebih ya? besar daripada artis. Oke. Kalau artis itu kan bayarannya kan ya 3 bulan baru turun gitu ya. Sekarang sih udah mulai cepet ya, sebulan udah mulai turun gitu. Tapi kalau jadi artis tuh eksistensi aja sih gitu, supaya orang bisa tetap lihat gitu. Nah, terjun awalnya gimana sih pengen jadi pengusaha? Coba-coba. Gitu? Oh gitu. Iya, Oke. awalnya tuh apa dulu produk yang pertama atau barang apa atau jasa? bisnisnya dulu salon, karena Niki suka nyalon kan, suka bikin kuku, cream bath, hair spa gitu. Lama-lama daripada gua ke salon orang lain, mending gua punya salon sendiri gitu. Oh ternyata
pas bikin salon sendiri berdua sama Kak Fitri, oh peminatnya banyak gitu, omsetnya juga tiap bulan lumayan. Akhirnya coba lagi deh di Bali gitu. Terus Oh, yang pertama di Jakarta. di BSD. BSD ya, BSD. oke. And then ke Bali. Bali. Terus coba-coba lagi Niki mikir kayak kok kayaknya cewek-cewek ini jarang banget pakai piyama keren ya gitu kan. Iya sih, Niki adanya bikin- daster Oke. mama iya, gitu Niki ya. bikin pajamas gitu. Nikita Mirzani pajamas. Terus beralih lagi ke anak kecil. Biasanya anak kecil kalau tidur pakai baju ya udah baju biasa aja gitu. Jadi Niki bikin baju tidur untuk anak kecil. Akhirnya booming. Niki juga nggak habis pikir, ternyata yang beli kalangannya udah sosialite gitu kan, sosialita, terus petinggi-petinggi segala macam. Alhamdulillah gitu. Abis itu karena Niki suka pakai celana jeans, orang-orang lihat celana jeansnya bagus ya kak gitu. Bikin celana jeans booming juga. Setiap bikin 10.000 habis gitu. Kalau desain dari mana Niki? Itu awalnya apa emang lo memang doyan desain juga? Cobain aja sama celana jeans di luar negeri. Oke. Kalau orang-orang kan mikirnya pengusaha lo harus punya modal dan segala macam, terus gue takut nggak laku segala macam. Gimana nih kalau Oh misalnya? pasti, Niki juga awal modalnya gila-gilaan kan. Buat bikin skincare aja, Niki modalnya hampir 1,5 M gitu. Tapi karena Niki mikirnya gini, Nikita Mirzani mungkin bisa dilihat salah satu artis yang jarang pakai make up. Jadi kalau syuting ya begini aja, paling tinggal tambah bulu mata gitu. Nah, kenapa Niki nggak bikin skincare sendiri ya? Kok gue malah promosiin skincare orang terus gitu kan? Akhirnya bikin, dicobain di muka, oh bagus gitu. Akhirnya dijual. Kalau Niki nggak mau yang terlalu ikut-ikutan sama orang bisnis kayak jual baju apa segala macam, nggak. Niki maunya yang ya Niki gitu. Yang emang lo pakai, lo tahu gitu Iya, ya. yang bilang emang Niki pakai, Niki tahu, bukan yang cuman kan banyak tuh artis-artis yang aku pakai krim ini, krim aku bagus, padahal cuma di endorse gitu kan. Abis itu selesai cuci muka. Kalau Niki enggak, gue pakai krim ini ya produk gue sendiri gitu. Dan lo tuh berarti bisa jadi kayak ya produknya tuh memang ini gitu, hasilnya kayak gini Iya, gitu hasilnya ya. kayak ini, muka Dimanfaatkan ini. ke artisan lo juga, jadi orang-orang tahu Iya, produknya betul. sebagus apa gitu. Mungkin ini strategi juga buat sobat cuan yang mau memulai bisnis, coba lo cari yang lo suka gitu ya, Nik, ya. Benar, betul, harus begitu. Jangan, dulu Niki pernah punya restoran, tapi kecil-kecilan. Ternyata passionnya nggak di Dari situ. makanan gitu, malah nggak laku segala macam. Terus kan kita harus selalu fresh kan. Kalau Niki nggak bisa, ternyata Niki bisanya tuh di barang-barang mati gitu, mentah gitu. Kalau back to salon udah mau bikin berapa lagi nih yang di Salon ini udah mau Surabaya kan, kalau Bandung udah selesai, Oke. tinggal grand opening minggu depan. Terus habis itu Surabaya, Papua, Makassar. sampai Papua ya? Mm-mm. Karena Niki mau bikin semua wanita Indonesia itu cantik alami, Tanpa make up tanpa yang make up, rambut juga bisa dirawat gitu. Dengan perawatan ya, dengan skincare. Betul. By the way, ini kan salonnya Niki, ini adalah salon yang size-nya atau kelasnya tuh ke atas-atas gitu kayaknya, bukan menengah atas kan. Sebetulnya Udah atas ya? menengah ke bawah pun bisa, Mm-mm. cuman mungkin karena tempatnya eksklusif, Mm-mm. bagus ya kan. Jadi orang mikirnya pasti mahal nih. Mm-mm. Padahal enggak. Masa sih? Iya, coba datang ke situ deh. Hmm. Padahal enggak, biasa aja, standar dan memang produk-produknya yang Niki pakai bukan yang kimikal gitu, jadi herbal, bagus. kalau agak geser dikit ya Nick, itu kan tadi udah soal usaha gitu ya. Nah, satu yang menguntungkan lagi kata netizen nih, bener-bener dari sosial media ya. Kabarnya nih kita Mirzani tuh, Lin ya, Apa tuh? sehari Ha-ha. bisa dapat di atas 1 M sehari, Lin. Dari sedih endorse deh. dari sosial medianya dia. Gue iri. Bener gak sih, Nik? Bener gak sih? Benar. Dulu waktu lagi huru-hara, Itu duit semua ya? itu duit semua. Gue masih Oke, kebayang gitu. ceritain, gimana? Dulu ya sempat pecah rekor Niki. Mhm. Ya mungkin di antara artis-artis mungkin Niki pemecah rekor endorse terbanyak Oke. dan pemasukan terbanyak dari endorse. Jadi dulu waktu Niki lagi ada huru-hara sama Ibu Elsa Sharif, endorse kenceng gitu. Pas dihitung, hah? 2 hari kok tembus 1 M gitu kan. Niki juga Wah. speechless gitu. Padahal Nikinya lagi ada di Eropa Itu gitu. awalnya ya? Itu awalnya. Awal Diki kaget ya? Maksudnya Iya, gitu, oke. tapi udah kesini-sininya mah ya stabil, kayak sehari bisa 100 gitu. Juta lo itu, Mas Daru. Kalau gue 100, 1000. Paling banyak dari mana sih? Sorry, Apa? YouTube kan udah kenceng juga nih. YouTube alhamdulillah. YouTube dan karena Twitter enggak ya? Twitter Nah, enggak. jadi benar-benar dari Instagram dan YouTube. Ya bisa ada visualnya lah. Oke. Iya, benar. Tapi kalau dari dua yang itu gedean mana sih? Gedean
Endorse lah. Endorse ya. Heeh, endorse. Kalau- Kalau YouTube kan Niki nggak kayak YouTubers lain yang sehari posting upload 2, Iya. 3. Niki mah sehari 1, kadang-kadang nggak upload gitu. Kalau dalam sehari bisa berapa sih yang di endorse? Tergantung, kalau sekarang kan Niki punya produk skincare sendiri. Oh, berarti jadi Niki nggak kalau ngambil ngurusin skincare. dulu yang sendiri dulu ya, yang punya Niki Niki dulu. nggak akan ngambil produk skincare lagi. Oke. Niki nggak akan ngambil obat pelangsing lagi. Oke. Nggak akan ngambil berurusan dengan bibir gitu. Jadi lebih kecil. Cuman kan karena Niki punya bisnis sendiri, jadi Niki dapat cuannya dari bisnis sendiri. Fokus di situ. Oke. Memupuk bisnisnya Besar banget itu Niki. Ya kan, kalau dari sosial media itu gimana sih ngurusnya? Kamu punya tim berapa sih di Ada sosial media? tim, Niki sekarang punya karyawan tuh kurang lebih sama yang ini aja, yang tim aja Ya, yang di sosial media. Yang sosial media itu ada 10. Oke. Jadi dia yang ngatur ini apa namanya postingan berapa kali gitu-gitu. Oke. Kayak gitu. Langsung masuk rekening ya. Langsung dong. Nggak masuk Lo tuh kemana-mana. beda-bedain rekening gak sih? Enggak. Seorang Satu Nikita aja. Mirzani punya berapa rekening sih? Itu dia yang mau gue tanya, dibeda-bedain rekeningnya apa? Satu blok gitu, wow. Enggak. Ada 2, Oh, ada dua. Ada 2. Cuma 2. Cuma 2. Gimana tuh bagi-baginya gitu? Kita sekarang berbicara tentang pengatur duit. Tadi kan Oke. kita udah tahu nih, Ah. duitnya dapatnya sebesar apa, dari Ah. mana aja. Sekarang gimana cara Nikita Mirzani mengatur keuangannya yang luar biasa Sip. itu? Oke, jadi gini, kalau uang endorse itu Niki pakai untuk foya-foya. Oke. Foya-foya Nggak tabung tuh gimana? sama sekali. Foya-foya itu ngapain nih? Ya beli barang sesuka Niki lah. Oke. Misalkan lagi, oh ada jam tangan bagus nih, harganya misalkan let's say 800 juta. Ya pakai uang endorse gitu. Jadi kalau Niki udah beli Favorit barang- apa sih koleksi untuk foya-foya itu? Jam tangan. Jam tangan ya? Jam tangan. Oke. Jam tangan berlian. Jam tangan termahal yang pernah dibeli Nikita Mirzani? Ada 1,3 M RM. Pusing ya dengerin Bisa beli ini. rumah. Itu termahal. Duit sebanyak itu di rekening, ada yang diinvestasikan nggak? Ada dong. Oke. Ada berbentuk. Beli saham nggak? Enggak bisa main saham nih Oke. gitu. Terlalu Jadi bodoh. bentuknya apa? Investasinya. Jadi investasinya tuh apartemen, rumah, properti ya. tanah, gitu, berlian. Jadi kalau kayak apartemen, tanah, rumah itu udah di atas namakan ke anak. Oke. Oke. Makanya anak Niki tuh kalau udah gede tuh udah Tinggal ongkang udah kaki tinggal ya. enggak ongkang kaki juga, maksudnya Sudah terjamin. udah gitu. terjamin lah gitu. Jadi laki-laki yang mau deket atau gimana udah oke gitu. Makanya semua anak-anak Niki nggak boleh dapetin orang susah. Harus yang Nanti- bisa memberikan kenyamanan sesuai yang ibunya kayak berikan. emaknya. Tapi gimana sih nih kalau Kreatif misalnya doang. beli ini ya, beli tadi kan ada properti juga ya, Rano dan segala macam. Itu ngeliatnya gimana? Atau kalian lo ditawarin atau Enggak, harus Niki terjun langsung. Niki kalau mau beli apa-apa tuh selalu terjun langsung, enggak yang gue mau jual ini beli, enggak gitu. Harus lihat dulu kalau beli rumah, kan adem enggak rumahnya, arahnya kemana nih rumah, selatan, timur, utara, kayak gitu. feng shui-nya ya? Feng shui. Nih gue masih penasaran karena kan gue sesama perempuan ya, Ya. walaupun kita pendapatannya agak beda jauh ya nih. Jauh. Tapi gue Itulah penasaran hidup, namanya itu hidup. Itulah ya, nggak boleh Tuhan ada Maha iri, Adil. nggak boleh ada dengki. Oh iya pastinya. Itu dia. Tadi tuh rekening nih, gue Ah. mau balik lagi ke masalah rekening. Kalau uang endorse itu buat foya-foya. Ah. Berarti 2 rekening ini itu buat yang mana buat apa, yang mana buat apa gitu. Aduh. 3 deh rekeningnya. Tuh kan. Tadi kan jangan-jangan gue tanya sebelum Dia dia tuh nggak bisa bohong ya. Iya. Jadi ada rekening yang khusus untuk transfer TV. Oke. Ya, ada rekening yang bisnis, ada Mm-mm. rekening khusus foya-foya Oh. gitu. Nasabah priority udah pasti ya? Priority semua, alhamdulillah. Uhuy. Suka Bayangkan ditawarin ya nggak sih sama sobat bank-bank gitu, taruh dong di sini, taruh dong di sini. Iya, Pasti iya, ada dong. iya. Ada semuanya kayak asuransi pendidikan dong kak, gitu ya taruh gitu. Tahu uang juga nggak bakal lari Iya. hilang kemana-mana kan? Yang belum apa nih kalau untuk urusan investasi yang pengen banget, misalnya orang mau beli pesawat mungkin ya kan nggak tahu Enggak kan sih, helikopter. pesawat ininya maintenance-nya mahal. Mahal Terus ya. apa dong? Apa Nggak dong sebodoh yang itu untuk pengen beli pesawat. yang pengen dibeli gitu atau buat investasi yang next? Gedung sih. Oh, Oh, oke. Bukan Bismillah dikatakan Nikita ya. Mirzani Tower. Bismillah, itu sih target Niki yang next-nya, pengen punya gedung yang bakal disewain gitu. Oke. Hidup itu berawal dari mimpi. Kalau Niki tuh semua apa yang Niki inginin tuh semua pakai mimpi, tahu. Bener ya? dari kepengen ini gitu ya, terus Dapet gitu. Selalu dapet kayak pengen punya mobil ini. Ntar 3 bulan kemudian beli ada di parkiran gitu. Nik, tapi lu consider atau diri lo boros nggak sih dengan pendapatan? Banget ya? Banget. Dari berapa persen sih dari penghasilan Niki gitu ya sebulan yang buat foya-foya gitu jatuhnya? Kebutuhan hidup dan foya-foya lah. Pinternya Niki itu buat foya-foya tuh memang uang endorse.
Jadi uang Oh, jadi endorse dipilah aja. bener-bener Jadi pure uang yang endorse ya. kerja gitu Ah. kayak syuting atau apa tuh nggak akan terganggu. Itu yang disimpan untuk diinvestasiin lagi Iya. gitu. Itulah Oke. hebatnya aku. Tapi dia tetap berpikir bahwa dirinya boros, padahal itu menurut gue Boros. cukup cerdas loh. Soalnya gini, dikala orang kena COVID-19 3 bulan gak bisa kemana-mana, Niki mah tetap belanja online. Iya, malah bahkan brand-brandnya datang ke rumah nyamperin, belanja aja udah gitu. Tetap jadi nggak ngerem ya. Kalau kita ya sobat cuan mungkin mikir, aduh ini nggak pasti ini kondisi covid kayak gini, entah kapan enggak. selesai, hemat-hemat gitu ya. Ini enggak. Enggak, Tetap bukannya aja. Niki menyembuhkan diri ya, Niki pernah hidup susah dulu gitu. Tuhan juga maha baik, ketika Niki dulu hidup susah, sekarang tinggal enaknya aja. Jadi ketika orang kesusahan gitu, Niki nggak ngerasain gitu. Malah COVID kan Niki di channel YouTube Niki malah bagi-bagi duit. Gua Malah penasaran APD juga. orang-orang artis pada patungan gitu kan, Sendiri aja. beli APD, Ikut aku ini. mah sendiri aja. Gue penasaran juga tadi kan disebut ya properti dan segala macam. Mas juga nggak sih? Ini kan Mas lagi gila-gilaan Iya lagi dong, jadi ada favorit. Mas Nah, Batangan, Mas apa sih yang Mas Batangan, Mas Sebentar. Budi, Mas yang lain. Sebentar. Mas Kan ada yang bisa buat batasnya, investasi kan? juga dong. Heeh. Mas Batangan punya berapa kilo? Nggak banyak sih, nggak banyak. Oke, Iseng aja nggak kalau Mas fokus Batangan lah ya. cuma pengen tahu aja punya Mas Batangan tuh gimana sih rasanya. Banyak. Gitu. Iya, nggak banyak-banyak juga. Perhiasan Itu juga. ditaruh di bangko semua. Oh iya, Di safe deposit safe box deposit ya. gitu ya. Jadi lebih aman. Gitu. Nah, lu kayaknya banyak yang mau Enggak. tanyain sebenarnya gue Enggak penasaran juga nih. Kayak Aku keluarin misalnya aja, keluarin. Jadi tantan. masih rame di sini. Gini nih, tarif endorse. Tarif endorse. Berubah-berubah tergantung orang, segmented atau misalnya orang kaya nih, lo tahu dia orang kaya, lo mau tarif gede atau ini orang-orang baru mulai usaha nih. Ini kasih tahu rahasia endorse Nah. ya. Ini cuma di sini doang. Nah. Sip. Jadi bukan berarti yang followersnya banyak itu endorse-nya mahal. Oke. Enggak. Bahkan ada yang followersnya udah berapa puluh juta, tapi dia sekali instastory cuma 5 juta, berapa juta. Mungkin ini udah di riset ya. Mungkin Instagram yang sekarang Instagram yang mahal untuk endorse mungkin Niki gitu. Oke. Karena mereka ngelihat grafik sih sebetulnya gitu. Seberapa banyak orang itu akan mantengin instastory-nya nih artis yang lagi di endorse. Jadi nggak bisa terpaku sama oh ini endorse-nya followersnya let's say 15 juta, wah endorse-nya mahal. Enggak, justru mereka pada banting harga. Yang Niki doang yang nggak pernah banting Oh, harga. gitu. Lu Berapa mau nih? iklan di gue ya harganya segini, nggak mau ya selesai. Oke, satu Instagram ada bisa IG Ada story, feed, IG bisa story. feed. Feed. Feednya berapa sih? Kita Feed biasanya? itu sekali posting bisa tergantung ya, Hah? under 50 juta lah. Oke, Hmm. itu kamu ngelihatnya dari mana nih? Lihat apanya? Patokan harga muka mereka yang beda-beda itu. Beda-beda, kayak misalkan kan ada brand besar Oke. gitu kan. Let's Jadi say- di research dulu ya sama let's say tim ya. kayak Shopee gitu, Ah, itu ah. harganya beda Oke. gitu. Cuma kalau kayak online shop gitu palingan ya di bawah 30, bisa di atas 30. Tergantung berapa lama dia mau beriklan di feed Niki. Kalau misalkan 2 minggu ya harganya segini, 1 bulan Oke. harganya segini. IG story. IG story Niki langsung posting Yes. itu 5. Berapa kali posting ya kalau IG story itu? Bisa 10, bisa 20. Sehari. Itu udah 50 juta. Sobat Aja. cuan. Sobat Itu cuan coba lihat. cuma Udah posting 50 juta. Instastories doang. Lu Instastories sampai kayak jahitan kagak menghasilkan. Iya. Tapi dengar-dengar, tar dulu. Makanya semakin Niki lagi ribut sama orang, Makin semakin tinggi trafficnya story-nya ya. banyak. Nih ya, gitu. ini Makanya Sobat aku Cuan. tuh seneng bikin keributan gitu. Itu salah satu teknik marketingnya Iya Niki. dong, iya dong, kita harus cerdik, harus pinter jadi Tapi nggak orang. dibuat-buat kan? Nggak pernah dibuat-buat. Untungnya Niki tuh setiap berantem sama orang ya real, nggak pernah settingan. Makanya grafik Niki kan walaupun Niki misalkan followersnya cuma 8,8 miliar, tapi yang lihat Niki tuh bisa 500 juta orang. Jadi interaksi si ininya akunnya itu bagus gitu ya. Gitu. Nah, Itu karena dengar-dengar berarti lu berantem ya. membawa Nah, hikmah. Ini bagus nih, dengar-dengar ya. Dengan akun Instagram yang sudah mahal seorang Nikita Mirzani itu berapa kali dihack loh? Bener gak sih, Dik? Iya, udah 3 kali hilang. 3 kali. Terus gimana ngebalikinnya? Atau gimana sih? Lo punya tim atau punya... Ada yang ngebantuin, ada Hmm. timnya juga, terus komunikasi langsung sama pihak Instagram yang Instagram, di oke. California itu gitu. Ngeri ya? Tapi untungnya makanya keunggulan artis yang namanya udah besar di hack tuh pasti akan balik lagi karena kan namanya tuh udah ada di Dibantu gitu ya Wikipedia, sama ada di Google. Untungnya Instagram Niki sama identitas Niki tuh namanya sama, Oke. nggak pakai nama palsu gitu.
Jadi nggak akan sulit untuk membalikin. Jadi kemarin kehack 2 jam balik, terus kehack lagi 2 jam balik, kemarin kehack lagi 8 jam baru balik karena perbedaan waktu antara Indonesia dan California kan. Terus yang endorse gimana nih? Ditunda 8 jam? Nggak ada masalah, mereka mah senang-senang aja. Justru kan itu berita lagi, orang pasti akan fokus Oh Oh lagi iya lagi, ya, Instagram. bikin gitu penasaran ya. lagi ya. Semua jadi strategi nih kalau sama Iya. Nikita Mirzani ya. Harus apapun harus jadi cuan. Tuh. Tapi Harta. dan udah disiapin Masih juga ya banyak. anak itu masa depannya ya. Oh iya, Lo naruh di jadi aset-aset. aku kasih tahu nih semua laki-laki yang mau deket sama Niki tuh nggak punya uang. Hmm? Jadi semua tuh udah Niki limpahkan ke anak-anak gitu. Tapi Dulu itu kan kayak uang gitu. semua Niki yang pegang Ah. gitu. Punya perencana keuangan ya sih nih? Lu tuh punya Financial planner financial gitu ya. planner. Punya dong, semua hidup aku tuh ada Oke. plannya. Oh. Kayak misalkan tahun ini berantem, tahun depan jangan. Itu udah lo rencanain. Jadi rencanain. Nah, tahun ini bajunya begini, body love-nya begini, tahun depan ganti. Oh, gitu. Kan Niki, sorry, lu kan anak lu masih kecil ya. Ini gue juga kasih gambaran juga buat sobat-sobat cuan. Nah, itu kan nanti dia kan nggak tahu dong, maksudnya dia ibunya itu ngasih apa aja buat dia gitu kan. Itu gimana ngaturnya? Atau ntar pelan-pelan lo kasih tahu, atau lo punya kayak surat wasiat Nikita Mirzani gitu, atau nggak apa? Semua udah diatur sama notaris. Notaris semua ya berarti. Ah, Oke. Jadi secure ya semuanya ya. Semua sama notaris. Ini yang kita nggak tahu nih, ternyata seorang Nikita Mirzani yang lo lihat mungkin cuma ketawa-ketawa gitu atau Berantem berantem-berantem. ya. Ternyata dia sudah memikirkan panjang sekali untuk Panjang banget anak-anaknya. kalau untuk perusahaan anak gitu. Mungkin kalau beberapa orang punya anak ya punya aja gitu. Oh, kalau Niki punya anak ya itu adalah sesuatu yang berharga gitu. Ini spesial juga nih, gue mau nanya hubungannya gitu. Ada nggak anggota tubuh lo yang diasuransikan? Ada Apa? pantat. Kayak Jennifer Lopez ya. And then? Pantat ini masih asli original. Oh. Tapi Itu? gede kan anak 3 ini nggak ada operasi. Dan Iya, itu diasuransi. itu Iseng diasuransikan. aja, iseng. Waktu itu kan ada tuh orang asuransi, Mak. Ini dong asuransi juga badannya gitu kan. Apa ya begini? Asal jeplak aja. Udah pantat gue deh gitu. Itu masih bayar premi ya sekarang? Gua Kan juga. penasaran langsung. Gua Preminya setahun sekali bayarnya. Berapa preminya untuk pantat nih? Kita nggak nyebut brandnya apa ya asuransinya? Setahun itu 30 juta berapa gitu loh. 30 juta ya. Itu kalau pantat klaimnya kecolek gimana? ya, Itu penasaran apa juga. gimana Nggak sih? Gitu? tahu mungkin ada nanti gatel kan, ada kecil, ada apa. Itu Tuh, masuk ke coba situ cuan ya, gitu dengerin ya. Pantat seorang Nikita Mirzani diasuransikan. Diasuransiin. Berapa nanti klaimnya itu kalau misalnya gitu? Duh, harus dicek lagi Oh, ya. dicek Wah, lagi ya. kalau kayak gitu tuh bayar-bayar doang. Tapi belum pernah klaim nih berarti. Belum orang pantatnya nggak Baik-baik pernah aja ya, bayar. alhamdulillah ya Aja. sejauh ini. Oh. Jadi cuma itu aja satu bagian tubuh yang Itu aja. Rencana yang lain juga nggak? Karena kan Nggak ada. maksudnya kalau gue lihat asetnya banyak nih gitu ya. Hmm. Yang aset yang Kalau lain yang kelihatan di dada gitu, dan emang gonta-ganti melulu aku, jadi nggak bisa diasetin. oh gitu. Diganti apa? Pura-pura nggak tahu deh. Oh berarti Oke. kalau yang diasuransiin itu malah justru harus yang masih asli gitu ya? Asli, original. Oh kalau misalnya udah kita retouch nggak bisa? Oh ini juga ini informasi baru nih, gue baru tahu tuh kalau Kayak kita punya penyakit mau masuk asuransi kan juga nggak Iya, susah pasti nggak bisa. ditolak Oke, kan. gitu ya sama ya ininya ya. Kalau mobil mau beli apa lagi nih? Katanya mau beli mobil sport nih. Mobil udah ada, mau beli baru lagi. Nah, ya itu apa? Ada Range Rover terbaru gitu. Sebentar lagi disamperin nih sama dealer-dealer Range Rover. Udah. Oh, udah. Ada Oke. showroomnya. Udah milih. Udah milih. Oke. Jadi next nanti akan ada Nikita Mirzani Tower. Power. Iya dong, itu Ada Range Rover impian. New Range Rover. Lalu yang Udah pengen itu aja. punya ya. Mungkin semua udah punya. Pengen gak sih bikin CSR-mu gitu, CSR Oh seorang enggak, Nikita tahun depan Mirzani? Niki mau bikin lembaga untuk ngebantu wanita-wanita Indonesia. Tuh, dengerin coba cuan tuh. Tahun depan. Gimana tuh? Jadi kan gini, kebanyakan kan wanita Indonesia ini kan nggak terlalu pinter untuk urusan percintaan dan rumah tangga. Kadang-kadang mereka udah dihamilin, udah aja Ditinggal gitu, gitu ya. Ditinggal, apalagi orang yang menikah siri atau nikah resmi, apalagi yang nikah siri yang sangat amat rentan ya. Jadi Niki mau bantu karena kan Niki kan pengalaman hidup. Iya. Jadi Niki tuh mau ngelakuin apapun tuh sesuai sama pengalaman hidup. Jadi Niki akan buka lembaga gitu untuk membantu mereka-mereka yang kesusahan dalam persidangan untuk hak asuh anak. Jadi gini, biar gimana pun itu perempuan udah dihamilin, laki harus tanggung jawab bagaimanapun caranya. Jangan cuma mau bikinnya aja gitu. Mau lu benci sama ibunya, tapi bukan berarti lu harus melupakan anaknya. Anaknya. Iya. Gitu. Itu
masih ada tanggung jawabnya gitu. Berarti nanti dibantu secara legalnya gitu Iya ya. betul, pokoknya harus dikasih itu duit untuk anaknya gimana pun caranya gitu. Jadi fasilitasnya si bantuannya si organisasinya itu nanti ya itu free, tapi Free. si namanya Si pengacaranya yang Pengacaranya bayar, bayar aku. wakilnya nih. Karena di Indonesia ini kebanyakan ya masalahnya tentang perempuan sih. ya Kalau nggak perempuan anak mau udah aja gitu-gitu terus. gitu yang kalau laki-laki mah suka-suka aja gitu ya Suka-suka Nik, ya. aja, heeh. Suka apa? Lu paling Kayak besar. misalkan ada kan Niki sempat ini kan suka baca ya, istri ngebacok suami karena suaminya tidak bertanggung jawab. Sebenarnya sah-sah aja, Mau pantes gitu nih boleh kayaknya. dibacok gitu. Karena kita nggak tahu cerita Tapi di kan belakangnya bisa gitu, dihukum kan, penjara lah Iya. atau gimana. Nah itu yang harus dibantu. Hmm. Nggak mungkin orang tiba-tiba ngebacok nggak ada kalau nggak alasan. ada gitu. ininya gitu ya. Perempuan tuh selalu jadi target laki-laki dan Jadi perempuan tuh korban. selalu jadi orang yang lemah. Mm-mm. Kebanyakannya gitu kan. Mm-mm. Makanya sekarang Niki mau bikin woman strong. Gitu. Gila ya, keren banget. Coba bayangin nih, seorang Nikita Mirzani ternyata Inspiratif. mimpinya nggak Besar cuma banget. happy Nggak aja nggak ya, cuma buat Lin, diri ya. dia sendiri gitu, tapi untuk yang lebih luas lagi, untuk perempuan Indonesia dan untuk laki-laki Indonesia juga. Iya. Gitu. Oke. Terus lo udah Hah? puas belum nih? Ini follower setia nih. Nik. Waduh. Kayaknya Iya, dia dia sampai cerita. tahu kan instastories Iya lo gitu dong. ada anak-anak. Loh, sekali dia bayangin aja sekali IG live 41.000 Lin. Siapa Dan lu coba yang adalah kayak satu gitu? di antara 41.000 Iya, itu ya. pasti. Yang Itu selalu. ngalahin Lisa Blackpink loh. Oh iya, makanya itu loh. Biasa. Beneran itu. Makanya gue juga bingung. Makanya endorse-nya kenceng, endorse terus gitu. Berarti kalau bisa kita summarize nih, Nik, dari Niki sebagai pengusaha gitu ya, nasihat untuk sobat cuan tuh apa? Nasehatnya, ya jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Gitu. Terus pakailah otak, kaki, tangan untuk bekerja, jangan nungguin giveaway. Gitu ya. Jen. Iya. Jadi Niki tuh pengen Membuka mindset. membuka mindset para orang-orang ini untuk nggak usah bermalas-malasan. Lu kalau cuman berdoa gitu kan, bermimpi, itu nggak akan juga lu dapat apapun kecuali udah berdoa, ikhtiar, pakai usaha, nah baru ada hasil gitu. Kan Niki suka dengar banyak teman, udah tuh udah berdoa gitu, tapi kenapa sih gue kayak gini? Ya lu doa doang, emang lu pikir duit turun dari langit? Lu cari PA sampai gitu kadang-kadang. Emosi lu ya. Sama kayak aku juga kan naik turun sampai ke titik yang sekarang tuh kan nggak gampang gitu loh, banyak banget lika-likunya. Orang tuh cuma ngelihat enaknya, Enaknya suksesnya kayak doang. sekarang sombong lu. Ya gue sombong, orang gue duit sendiri gitu kan, gue bisa nyari duit sendiri, gue sombong lah gitu. Dan Oke. mereka nggak ingat gitu, dan mereka nggak tahu ya rata-rata gimana struggle-nya lo gitu ya. Bener. Kalau ngeliat orang sukses tuh cuma keberhasilannya doang yang dilihat dan diiriin. Iya, ya itu tuh harus dirubah tuh mindsetnya tuh. Tuh sobat cuan. Sambil menanti siapa yang mau diberantemin lagi sama Nikita Iya, Mirzani. pasti itu ada. Lu udah rencanain, boleh bocoran nggak kan? Aku tuh setiap mau berantem sama orang, aku tuh tim manajemen tuh kumpul. Oke, dirapat. Makanya jadi artis tuh yang pintar gitu. Dirapatin dulu, nanti gue mau ribut sama ini, nanti begini-gini, mereka tuh udah tahu. Oke, jadi strateginya habis itu diatur gitu. Diatur harus gitu. Makanya Niki nggak pernah mau ada settingan. Kalau settingan tuh pasti ketahuan. Tapi sama yang lo berantemin itu ada ini juga nggak? Ada omongan juga nggak? Ntar gue mau berantem Nggak juga ada, ya. itu settingan jatuhnya dong. Nggak ada dong. Berarti tapi kalau dari Nikita Mirzani ini apa aja bisa diusahain ya? Iya. Harus dong. Dan terstruktur Bener-bener. ya. Soalnya Niki tuh punya target dalam hidup 35 tahun. Pokoknya Niki mau santai gitu. Itu kalau mau berantem endingnya apa sih? Berarti dia harus minta maaf atau Nggak dia- ada, biar ada yang minta maaf endingnya. Ada udah gue yang- gak tahan lagi. Iya, ada diajar yang sama lu udah gitu. hilang begitu aja gitu. Kalau yang terakhir nih, Kalau yang udah terakhir minta ya maaf belum nggak yang ini? ada, itu kan nggak ada, Oke. nggak ada otak. Tapi Tuhan itu maha adil dan maha baik, Niki percaya itu gitu. Tapi Nik, lu pemaaf gak sih? Kan Pemaaf banget, Niki Oke. tuh nggak Niki tuh pemaaf, nggak pendendam. Tapi kalau Niki udah marah, berantem lah ya. gitu. diluapin dengan cara Niki, abis itu ya selesai. Selesai. Entah orangnya tiba-tiba misalkan dia lagi punya kasus sama siapa, yang punya kasus itu minta tolong sama Niki, Niki bantuin sampai dia jadi tersangka, masuk penjara, itu puas. Jadi balas dendamnya tuh bukan yang tonjok gitu, udah, aduh sekarang ngatain orang aja masuk penjara, Iya. lain. Oh, berantem juga harus cerdas ya, cerdik juga gitu, harus tahu Harus. salahnya di mana gitu ya.
Oke, terima Luar kasih loh. biasa. Niki ini udah mulai gerah juga di sini. Udah kegerahan Gua sih doang kayaknya. kayaknya ya, maksudnya hot ya. Itu ya Sobat Cuan ya, tadi ya kita ngedengerin banyak banget itu pelajaran dari Nikita Mirzani. Jadi kalau misalnya lo ngelihat di Instastories, di Instagram, di TV kayak Niki tuh ketawa-ketawa aja, berantem-berantem aja. Tapi nggak galak kan ya, Lin? Nggak galak. Nggak galak sih, tapi gue nggak tahu kalau ntar gue berantem sama dia ya. Makanya Kayaknya jangan bisa Aku galak tuh banget. tidak akan memberantemi orang biasa. Lo orang biasa. Contoh. sedih Karena gue. nggak ada cuannya. Nah, Nggak ada cuan. Jadi sebenarnya ini nih harus kita garis bawahi. Nikita Mirzani itu berantemnya harus menghasilkan gitu ya. Hasil level. Kalau Jadi nggak selevel buat mah buat udah. promo soalnya benar. kan. Luar biasa loh Luar gue. biasa. Tapi gue tenang juga sih karena gue gak akan Nggak akan. diberantemin. Nggak akan. Lu Nggak siapa? Kita gak Lu akan siapa? diberantemin Sobat Cuan. Netizen kan jatuhnya. Jadi harus jadi sesuatu. Oh gini berarti ya Sobat Cuan, kalau lo pengen sukses mungkin ini bisa jadi inspirasi lo untuk jadi sparring berantemnya Nikita Mirzani. Bisa. Karena kalau lo Bisa udah jadi batu loncatan. kalau lo udah diberantemin sama dia, berarti lo tandanya sudah selevel sama dia dan lo udah sukses. Nggak juga Nggak juga juga. selevel. Karena kadang-kadang itu tuh cuma iseng aja. Jadi gini, kadang Niki mengasih peluang untuk orang-orang Mm-mm. sampah ini, pansos. Niki kasih peluang, tapi kalau ketika Niki udah kasih peluang mereka nggak bisa juga, ya udah Pansos. selesai. Nggak bisa tuh maksudnya apa? Nggak bisa mengambil peluangnya Nggak bisa itu ngambil atau- peluang, Oh. kayak nggak diundang di TV, Oh. diundang di TV cuma sekali habis itu hilang. Berarti kan nggak ada usahanya, cuma Oh. bisa begitu doang. Berarti baik juga ini Baik, orangnya. makanya baru mau dibeli. Sebenarnya. Banyak contohnya, udah banyak ada bekas anak band ya kan, Mm-mm. udah Niki dia ngajak ribut Niki ladenin, Mm. ketika Niki ladenin ternyata cuma stuck di situ, itu berarti memang dia Urusan dia, nggak laki gitu, nggak beruntung. Coba kalau Niki udah dia laporin polisi, masuk penjara, huru hara, dibilang tukang nyinyir, tapi alhamdulillah TV nggak ada yang takut untuk memakai jasa Niki, berarti ada apa gitu. Malah makin rame. Nah gitu itu kan, tawarannya. alhamdulillah loh. Gitu. Trans TV Tahu. kita bersama. Transmedia. Transmedia ya. Transmedia, iya benar. Aduh. Itulah. Makanya Sobat Cuan, belajarlah pokoknya episode podcast cuap-cuap cuan kali ini adalah yang paling inspiratif kalau menurut gue. Karena gini, jangan lu sia-siain peluang, Itu. ya kan? Iya. Peluang ada di mana aja nih, ya. Itu selalu Niki ambil peluang itu. Gitu. Dan itu benar ya kalau kata orang, kalau kamu mau jadi pintar mainlah sama orang-orang pintar. Itu betul. Kalau kamu mau jadi orang kaya mainlah sama orang kaya. Nah, itu Niki rasain. Jadi lu mainnya sama orang pintar apa sama orang kaya? Dua-duanya. Dua-duanya. Pintar pun nggak cukup kalau nggak kaya. Hmm. Kaya pun nggak cukup kalau nggak pintar gitu. Harus komplit. Harus komplit. Sobat Cuan. Nikita Mirzani, kita tungguin lagi nih Gebrakan aksi-aksi. soalnya. Nanti aku kasih ya Niki Tacengnya Mau. ya. Oh iya, Kamu boleh. bisa nyobain ke Aku udah punya suami Iya. ya. Gitu. Nanti kita coba deh. Asal aku mencobanya jangan di depan Nikita. Kayaknya lu nggak usah pakai obat itu juga udah. Udah. Kayaknya. Tapi kan kalau sekali nggak cukup. Harus berkali-kali. Harus sekali gitu Sobat Cuan. Kita sudahi dulu lah, kalau misalnya kita lanjut lagi banyak banget yang bisa digali soalnya dari Nikita Mirzani bisa sampai besok pagi gitu kan. Pokoknya banyaklah inspirasi-inspirasi tadi, ilmu-ilmunya diserap banyak banget yang positif, banyak banget yang inspiratif. Semoga bisa menjadi sebuah apa ya buat Sobat Cuan ya, enlightenment gitu, pencerahan buat Benar. lo. Sisi lain sosok Nikita Mirzani. Terima kasih Niki. Terima kasih.